Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Dodi Burman, yang mana pada video hari ini kita akan kembali membuat sebuah project dalam bentuk prototype. Yang mana di sini kita akan membuat sebuah alat solar panel tracking, yang mana solar panel ini adalah sebuah modul yang digunakan untuk mendapatkan energi daripada cahaya matahari. Yang kita contohkan adalah lampu dari senter, yang nantinya cara kerjanya adalah ketika alat ini mendapatkan cahaya dari sinar matahari, maka dia akan secara otomatis mengarahkan solar panel ini ke cahaya tersebut berada. Ya, jadi di sini kita menggunakan sebuah sensor LDR, ya kita menggunakan 4 sensor LDR ya sebagai pendeteksi cahayanya, yang nantinya kita programkan supaya dia bergerak ya secara otomatis motor servonya dengan mengarahkan solar panel tersebut ke cahaya tersebut berada. Nah, baiklah, kita akan lanjut ke video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Dodi Burman, yang mana pada video hari ini kita kembali membuat sebuah project berbentuk prototype ya, yang mana di sini kita membuat sebuah project untuk keperluan solar panel tracking. Ya, di mana di sini cara kerja alatnya adalah ya dia akan mengikuti di mana cahaya tersebut berada. Maksudnya ya solar panel ini adalah alat yang mampu menghasilkan energi dari cahaya matahari gitu ya. Jadi kita programkan microcontrollernya ya untuk mencari di mana cahaya matahari tersebut berada ya menggunakan sensor LDR ya ataupun sensor cahaya kalau bahasa Indonesianya. Nah, jadi ya jika ya sensor cahaya ini ya mendeteksi di mana cahaya tersebut berada ataupun cahayanya tepat berada di atasnya, ya maka solar panel ini akan berada di atasnya juga ya, akan mengikuti cahaya tersebut gitu. Intinya dia akan mengikuti cahaya tersebut ya untuk mendapatkan hasil energi yang maksimal. Jadi kita contohkan saja ya, kita menggunakan kita menggunakan cahaya dari lampu. Dia berusaha untuk mencari di manakah cahaya tersebut berada. Rupanya cahaya itu berada di atas gitu ya. Nah, maka dia akan kondisinya akan tetap gitu berada di atas matahari, atas agak menyamping gitu ya, atas agak menyamping. Nah, jadi kalau misalnya kita pindahkan lagi gitu ya cahayanya, maka alat ini akan mendeteksi ya cahaya dari kamera handphone saya ya. Saya pakai flash nih. Nah, jadi tepatlah dia ini. Jadi kalau misalnya saya paksa di sini putar, mutar, tak bisa ya. Saya putar paksa, nah tetap dia menolak gitu ya. Karena sesuai dengan cara kerja dari alat ini ya. Coba kita mainkan ya cahayanya. Tuh, cahaya. Dia mencari cahaya di atas. Ya. Pak, kalau cahaya samping macam mana, Pak? Ya. Maka dia akan berada di samping gitu. Nah, ini. Ya, tangan saya di samping. Cahayanya dia akan berada di samping juga. Ya, kita biarkan secara default ya, maka dia akan kembali ya kenanya di cahaya flash ataupun cahaya dari kamera handphone saya ya. Coba kita acak apakah dia kembali ke default ya, kita acak itu.
Nah, jadi dia akan tetap ya berada di sekitar di atas sinar cahaya lampu yang saya sodorkan ini. Jadi seharusnya ya sensor ini yaitu saya taruh di atasnya ini ya. Seharusnya saya taruh di atas ini ya. Di sini ya, karena meletakkannya itu susah ya. Jadi ya saya taruh aja di situ gitu ya. Sebetulnya tidak maksimal juga kan. Tapi nggak apa-apa, ini hanya sebagai contoh dan sebagai referensi saja. Nah, baiklah, kita akan lanjut ke video selanjutnya ya untuk coding programnya dan wiring atau pemakaian dari skematiknya. Ya, jadi di sini saya menggunakan dua buah servo, ya, servo yang biasa. Kemudian saya gunakan ESP32 karena saya nggak punya i2RDE, dan mungkin kalau pakai ESP32 kan mungkin pengembangannya lebih luas lagi kan, bisa terhubung ke IoT apa segala macam, ke aplikasi Android gitu. Yang bisa kita kontrol menggunakan Bluetooth atau menggunakan Wi-Fi-nya. Kemudian untuk sensor kita pakai 4 sensor LDR. Ya, kita pakai 4 sensor LDR. Mungkin itu saja ya yang ditambah dengan berbagai resistor ya. Resistor 10K masing-masing. Nah, baiklah, kita akan lanjut ke video selanjutnya. Nah, kita lanjut ya. Jadi ini adalah videonya, video codingnya. Nanti teman-teman silahkan download coding ini di link deskripsi yang akan saya lampirkan di bawah video YouTube ini ya. Jadi untuk yang pertama ya, pada tahapan ini nanti teman-teman silahkan download terlebih dahulu library ESP32 servo yang saya blog ini ya. Ini bisa didapatkan di GitHub, di Google juga bisa ya. Di sini juga bisa tuh pilih scan, pilih include library, pilih manage library ya. Jadi blok saja ESP32 servo ini, copy, kemudian salin di Google, paste di sana, nanti muncul tempat downloadnya ya, muncul berbagai rekomendasi untuk di download ya. Setelah itu kita definisikan pin yang kita gunakan ya. Jadi di sini kita menggunakan 1, 2, 3, 4 sensor ya LDR. Nah, jadi setiap sensor DL ya kita kasih ya definisikan ya dengan pin yang kita gunakan ya. Sini ada LDR, kasih kita satu sensor DR, kita kasih dengan nama LDR pin 1, LDR 1 gitu bisa juga. LDR 2, LDR 3, LDR 4 ya. Jadi LDR 1 ini ya, posisinya dicolok sensor analognya di mana? Yaitu di pin 34 pada ESP32. Begitu juga pin LDR 1 ya, begitu juga sensor LDR 1 di pin 35, sensor LDR 3 di pin 33, ESP32 pada ESP32 ya semuanya. LDR pin 4 ke pin D32 ESP32. Nah, gitu. Jadi, kemudian kita definisikan untuk kode pin sensor pin servo ya. Nah, jadi di sini karena kita menggunakan dua motor servo ya, jadi kita masukkan dua saja ya. Itu servo 1 dan servo 2. Servo 1 kita masukkan di pin digital 12, kemudian servo 2 di pin digital 27. Nah, kemudian buat objek servonya sini, kemudian untuk kesesuaian kebutuhan nilai ya. Jadi jika nilai cahayanya 100, maka motor servonya akan bergerak. Nah, inilah maksudnya ya, sesuai kebutuhan ini ya. Maka motor servonya jumpa cahaya terang gitu kan. Sorry ya. Ya pokoknya nilainya ya, kalau cahaya dia kan kalau tidak ada cahaya nilainya tinggi tuh. Ada cahaya nilainya rendah gitu kan, 100 jadinya gitu. Jadi setiap ada cahaya ya dengan nilai 100 ya, kurang dari 100 ya, nanti ada di sini nih. Nah, pengurangannya di sini ya. Pokoknya itulah batas, ini adalah batas range-nya itu. Nah, ya saya blok ini. Kemudian ini void state up
ya, apakah dia sebagai input output ya. Kemudian void love ya, ini membaca nilai analog ya dari sensor LDR ya. Kalau ini hanya untuk menampilkan ya. Kemudian yang ini untuk logika pembacaan dari sensor tersebut ya. Ini simbol lebih besar ya. Nah, jika kedua ini kita gabungkan ya. Nah, jadi karena kita menggunakan dua servo ya. Jadi LDR1 dan LDR2 ini saling bekerja sama gitu. Nah, jadi inilah dia codingnya. LDR1 dan LDR2 jika dia mendeteksi cahaya ya, maka dia akan berputar 180 derajat ya. Nah, jika tak ada cahaya maka dia akan kembali gitu. Berputar berarti dia jumpa cahaya. Begitu juga selanjutnya ya. Kita gabungkan karena kita menggunakan dua LDR, kita gabungkan. Karena kita menggunakan dua servo, kita gabungkan servo 3 dan 4. Karena kita menggunakan dua servo, kita gabungkan dua sensor, yaitu sensor LDR 3 dan 4. Yaitu sama ya. Jika nilai cahaya tadi 100, ya, dua sensor ini mendeteksi nilai cahaya tadi 100, di bawah 100, ya, yang ini, ya, maka dia akan berputar. Ya. Ya, maka dia akan berputar. Ya, begitu juga selanjutnya, jika tak ada cahaya dia akan kembali. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi setelah coding ini disalin copy paste ataupun sudah dibuka, ya silakan klik tool, kemudian pilih port. Ini karena sudah saya cabut ya. Centang nanti portnya di ini, kemudian klik sketch, kemudian pilih upload. Yang ini ya. Nah, maka alatnya akan bekerja setelah diupload. Coba di testing. Nah, baiklah, sekian untuk video hari ini. Ya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.